Salam lestari pegiat perhutanan sosial. Ketemu lagi di pembelajaran virtual kemitraan. Kali ini kita sampai di materi kedua tentang penentuan produk unggulan ya. Dan kita sampai ke sesi kedua. Jadi sesi pertama kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi berdasarkan sektor dan subsektor. Jadi ini seperti kemarin, selain penting untuk mendapat dukungan dari sektor-sektor lain selain sektor kehutanan, juga biasanya untuk pencarian data. Untuk pencarian data yang sifatnya di hulu ya, data supply misalnya, data produksi. Secara pribadi pengalaman saya lebih mudah menggunakan klasifikasi sektor subsektor ketimbang KBKI ya. Dan semua data BPS itu diklasifikasikan berdasarkan sektor dan subsektor. Jadi saya lebih banyak pakai klasifikasi ini untuk di hulu. Sementara kalau untuk di hilir saya biasanya pakai HS kode ini yang biasanya sering dipakai baik untuk perdagangan di nasional maupun di internasional. Jadi apa sih HS kode itu? HS kode itu sebenarnya pembagian komoditas ke dalam grup-grup yang mirip-mirip, yang seragam misalnya, yang itu disepakati secara internasional sebagai dasar untuk penentuan spesifik produknya apa. Selain itu juga biasanya untuk kaitannya dengan ekspor-impor, penentuan tarif bea masuk, bea keluar seperti itu. Jadi biar nggak salah kan kuncinya. Jadi data kode HS kode ini juga dipakai di BPS ternyata. Jadi praktis KBKI sangat jarang sekali saya gunakan. Lebih banyak pakai data klasifikasi subsektor ataupun HS kode. Jadi HS kode kita akan coba belajar sedikit ya. Jadi ini karena HS kode itu tebal, berisi kode-kode komoditas. Jadi kita akan coba lihat komoditasnya masuk ke kodenya berapa. Jadi ketika kita nyari data nanti tidak salah. Yang kita maksud adalah produk itu, bukan produk yang lain. Jadi kalau daftar HS kode itu sendiri, teman-teman bisa download aja, cari aja HS kode. Jadi HS kode ada mulai dari 98 kalau nggak salah. Ada tahun versi 98, versi 2001, 2002, terakhir tuh 2017, 2019, 2022. Sedemikian terus berkembang karena klasifikasi ini selalu bertambah. Jadi kita akan coba, misalnya contoh yang gampang ya. Kita bicara kopi ya. Kalau kita kopi itu S kodenya berapa? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kita mau cari data tentang kopi. Pertanyaannya kopi yang gimana gitu kan. Ada macam-macam kopi. Jadi kalau kita lihat di HS kode, kopi itu masuk ke pertama golongan 9 namanya. Isinya kopi, teh, mate, dan rempah-rempah. Jadi mate ini tidak ada di Indonesia. Ini semacam teh di Amerika Latin sana, Paraguay, Uruguay. Di Bintara nggak ada. Jadi lebih banyak di Amerika Latin. Sementara rempah-rempah banyak di kita, jadi salah satu komoditas unggulan sejak zaman Belanda. Di sana ada, kalau di HS kode disebutkan, walaupun ada lain-lainnya, jadi enak. Jadi ada vanili, kayu manis, cengkeh, pala, adas, ketumbar, jinten, jahe, saffron. Saffron ini nggak ada di Indonesia. Saffron itu dari putik bunga, banyak di Afghanistan, daerah-daerah Suriah, daerah konflik sana lah ini. Turki sudah mengembangkan saffron ya. Saya belum dengar sudah dikembangkan di Indonesia atau belum. Jadi konon essential oil paling mahal sedunia itu saffron. Nomor 2 baru vanili. Jadi minyak essential oil paling mahal itu saffron. Ada thyme itu tumbuhan herbal yang daunnya diambil biasanya buat makan daging goreng, daging panggang, stick ya, biasanya pakai thyme ya, thyme, rosemary itu kan mirip-mirip. Jadi ada salam teman-teman tahu bisa buat sayur asem.
dan rempah lainnya. Jadi yang teman-teman yang punya komoditas ini gitu, kalau pengen cari es kode sudah langsung. Saya punya vanili kayu manis cengkeh langsung ke 09. Nah, 09 kode besarnya. Kode berikutnya baru kita pilih. Jadi kode berikutnya ada 01, 02, 03, 04, 05. Nah, kopi itu kalau kita cari kopi green bean misalnya, ternyata masuk 01. Kopi digongseng itu apa ya? Disangrai, di roasted ataupun tidak. Jadi mau di roasted mau enggak, mau green bean, roast bean atau bubuk masuk sini. Tidak dihilangkan kafeinnya maupun tidak. Jadi ini juga ada kopi yang dihilangkan kafeinnya, ada kopi yang tidak dihilangkan kafeinnya. Jadi di beberapa industri, terutama untuk robusta itu karena kadar kafeinnya terlalu tinggi, dihilangkan kadar kafeinnya. Sekam dan kulit pengganti kopi juga bisa. Jadi pasmennya, jadi kulit tanduknya sama itu juga punya komoditas ekspor ternyata. Jadi dalam perbandingan bebas saja. Jadi 09, 01 untuk semua kopi. 09, 01 semua kopi. Lalu kalau kita green bean, itu kemana? Ternyata nomor 11. Jadi kopi green bean, kopi nomor 11, kopi tidak digongseng, tidak disangrai, tidak di roasted, tidak dihilangkan kafeinnya. Itu berarti 09, 01, 11. Nah, kode terakhirnya 10 atau 90. Jadi Arabica Robusta jadi satu klasifikasi. Kopi jenis lainnya berarti jenis selain Arabica Robusta, Liberica misalnya, itu masuk kopi jenis lainnya. Sehingga kesimpulannya, kopi green bean, biji kopi kering, baik Robusta atau Arabica, kalau kita produksi itu, punya HS kode 09, 01, 11, 10. Nah, sementara Liberica 09, 01, 11, 90. Itu kodenya. Kalau kita jual roast bean, itu yang berbeda di kode nomor 3. Jadi, kalau kopi yang tidak disangrai, itu kodenya 11. Sementara kalau yang disangrai, kopinya 21. Nah, disangrainya sudah digiling atau belum digiling dalam bentuk kopi yang disangrai, biji kopi sangrai atau kopi bubuk. Nah, kalau kita mau cari kopi yang belum digiling, jadi roast bean, itu masuknya ke 10. Berarti kodenya 09, 01, 21, 10. Itu kopi roast yang belum digiling. Kalau kopi bubuk sudah di roast, sudah digiling. Belum pernah dengar ada kopi yang sudah digiling tapi belum di roasting, kan gitu. Jadi kodenya kopi bubuk 09, 01, 21, 20. Nah, ini penting kenapa? Karena pertama, kita dengan modal kode ini kita akan bisa melihat data perdagangan baik nasional maupun internasional. Jadi teman-teman bisa langsung googling aja sebenarnya. Dari situ bakal keluar macam-macamnya. Dari suppliernya siapa, terus kemudian alamatnya di mana, siapa pembelinya, itu bisa dari modal kode ini. Salah satu selain googling juga BPS juga untuk perdagangan lintas pulau dan internasional juga. Dasarnya selain dari KBKI juga dari HS kode. Jadi berapa jumlah green bean yang diperdagangkan beda dengan berapa jumlah kopi bubuk yang diperdagangkan. Kemudian kalau di Indonesia ada lagi website yang biasanya sering saya kunjungi untuk mencari data, tidak hanya berkaitan dengan supply chain, ya, dengan rantai supply, pedagang, pengolah, pengumpul, siapa saja mereka, di mana alamatnya, tapi juga berkaitan dengan supporting system, pendukungnya. Siapa saja, apa saja kebijakan misalnya. Kebijakan apa yang mempengaruhi kopi ini. HS kode ini kebijakannya apa saja. Di situ bisa kita cari. Jadi siapa selain bicara supply chain,
kemudian bicara juga tentang supporting system, pembiayaannya juga bisa, program-program juga bisa. Jadi ini sangat bermanfaat sekali kalau kita tahu tentang AS Kode. Jadi website yang sering dikunjungi punyanya Kemenkeu nih. Silakan teman-teman langsung masukkan AS Kode. Di sana sudah ada banyak sekali list eksportir, pedagang tingkat nasional, di regional, jenis kopi yang diperdagangkan apa saja, kan seperti itu. Terus kemudian termasuk kebijakan-kebijakan terakhir tentang kopi. Yang terakhir lagi hangat memang kebijakan menggunakan ICO form untuk perdagangan internasional. Jadi silakan, semoga ini bisa bermanfaat ketika kita melakukan, terutama nanti berguna sekali untuk produk scoring karena pertimbangan pasar menjadi pertimbangan paling dominan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam lestari.